Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKA Gloria Kota Satelit. Lause percaya semua anak-anak pasti dalam keadaan sehat karena kita punya Bapa yang memelihara. Sekarang kita mau mulai ibadah kita. Sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan kalau Engkau sudah memelihara, memberkati dan menjaga kami hingga saat ini. Kami dalam keadaan baik. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, memberkati waktu ibadah ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau menyanyikan bersama-sama Mars GKA Gloria. Semangat ya! Semuanya bangkit berdiri, nyanyikan lagu ini. Oh Tuhan, dengarlah janji kami, murid sekolah minggu GKA Gloria. Dididik, diajar dalam kebenaran, berdoa, bersaksi, baca firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, jadi murid yang Kau perkenankan. Tuhan, beri kami hati, kasih setia serta bijaksana. Oh Tuhan, dengarlah janji kami, murid sekolah minggu GKA Gloria. Dididik, diajar dalam kebenaran, berdoa, bersaksi, baca firman-Mu. Tuhan, pimpinlah kami, jadi murid yang Kau perkenankan. Tuhan, beri kami hati, kasih setia serta bijaksana. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita tetap berdiri sambil menyanyikan pujian ini. Dengan semangat ya, kita nyanyikan pujian Jalan Serta Yesus. Sambil angkat tangan kanan, angkat tangan kiri, terus diputer-puter kayak gitu ya. Kita sama-sama mujikan Jalan Serta Yesus. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita senam lagi ya. Tangan kanan, tangan kiri punyai jari, diluruskan, dibengkokkan, putar ke belakang. Lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Yeay! Anak-anak, sekarang waktunya kita mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kita mempersiapkan persembahan kita.
Anak-anak bisa minta papa dan mama untuk bantu mentransfer ke rekening gereja atau men-scan QRIS di bawah ini. Dan tolong ditambahkan angka 1 di jumlah persembahannya ya, di belakang jumlah persembahan seperti contoh yang ada di bawah ini. Mari sama-sama kita nyanyikan Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu, semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna, Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji, agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji, agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita lipat tangan, kita bawa persembahan kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan sudah memberkati pekerjaan orang tua kami hingga saat ini. Tuhan, saat ini kami mau membawa persembahan kami untuk Tuhan. Biarlah Tuhan memberkatinya dan menguduskannya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan bersama dengan Lauseweli. Kita mau pujikan pujian ini bersama-sama ya. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Lebih besar. berbuah, berbuah, Lebih besar lagi. berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, Besar lagi. berbuah, berbuah, Lebih besar lagi. berbuah, 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 Paling besar. Anto mau rajin berlatih kungfu. Haha, biar Anto tambah kuat, tambah powerful. Dan Anto sudah punya guru kungfu yang hebat. 2 jempol, hebat. Namanya Master Kung. Mana ya Master Kung ini kok belum datang? Hai, Anto, bagus, bagus. Kamu sudah rajin berlatih kungfu. Bagus. Ya, kita mulai ya, Master Kung. Begini, begini ya gerakannya, Master Kung ya. Sudah betul. Anto, gerakan kamu itu kurang powerful. Kungfu harus powerful. Coba kamu perhatikan
gerakan Master Kung. Perhatikan baik-baik. Ya. Aduh. Ayo cepat pulang. Ayo, ibadah akan dimulai. Cepat, cepat. Master Kung, maaf ya. Antok mau ibadah itu sudah dipanggil. Master Kung tidak apa-apa? Oh, tidak apa-apa. Master Kung tidak apa-apa. Cepetan sana ibadah dulu. Hai, halo, selamat pagi adik-adik semua. Bagaimana kabar adik-adik semua? Lauso harap semua dalam keadaan yang baik. Mari adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk semua yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini Tuhan, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan mengundang kami untuk kami boleh datang beribadah, memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih, mohon Tuhan menolong setiap kami supaya waktu kami beribadah, waktu-waktu ini menjadi waktu yang boleh menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, saat adik-adik mendengar kata powerful, apa yang terlintas di benak adik-adik? Apa? Apa mungkin ini? Wah, atau ini? Atau barangkali ini? Hai! Hah? Atau mungkin yang ini? Wow! Badannya gede sekali. Apakah itu yang ada di pikiran adik-adik? Tapi kali ini Lauso tidak akan bercerita tentang mereka. Memang mereka powerful secara fisik. Mereka kuat, badan mereka gede, lincah. Tapi mereka tidak nyata. They are not real. Mereka nggak nyata. Yang Lauso ceritakan kali ini powerful, benar-benar nyata karena bisa mengubah hidup dan hati seseorang. Di mana para superhero tadi tidak ada satupun yang bisa melakukannya. Termasuk kemampuan kungfu Master Kung tadi. Gak bisa. Kita ikuti yuk ceritanya. Hai, halo, apa kabar? Aku yakin kalian pasti punya banyak sekali teman-teman. Dan mungkin beberapanya adalah teman baik atau sahabat. Aku juga punya teman. Dia orangnya baik sekali. Dia adalah sahabatku. Best friend forever. Ya istilahnya BFF lah gitu. Nah, nama BFF-ku itu Timotius. Orangnya baik, suka menolong. Ya, ketika aku sedang kesulitan, misalnya kesulitan belajar, wah Timotius dengan senang hati menolongku. Dan bukan hanya Timotius yang baik, tapi ibunya dan neneknya, wah baik banget. Ketika aku main ke rumahnya, wah mereka menyambut dengan sukacita, ramah, baik orangnya. Wah, ngomong-ngomong soal Timotius, aku jadi ingat nih.
waktunya main ke rumah Timotius. Yuk, aku mau pergi ke rumahnya Timotius. Nah, aku sudah sampai nih di rumahnya Timotius. Tunggu dulu. Wah, sedang apa ya Timotius di dalam ya? Ada ibu sama neneknya. Wah, jangan-jangan Timotius berbuat salah, lalu dihukum. Yuk, kita ikut dengarkan yuk apa yang sedang mereka bicarakan. Ayo. Ma, Nek, mengapa Mama dan Nenek sering membaca Alkitab dan mengajarkannya pada aku? Ya, karena dalam Alkitab ini menceritakan bagaimana kasih Allah yang begitu besar bagi kita semua. Benar, Timotius cucuku. Kasih Allah yang begitu besar untuk kita orang berdosa. Kita semua orang berdosa ya. Jadi masuk neraka dong. Kita semua orang berdosa. Itu betul anakku. Tapi Yesus datang, mati di salib untuk menebus kita semua orang yang berdosa. Jadi, kita tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal bagi setiap kita yang percaya padanya. Wow, luar biasa kasih Yesus. Aku mau percaya dan setia kepadanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Mama dan Nenek yang selalu mengajarkan firman Tuhan itu kepadaku. Wah, ternyata Timotius sedang diajarkan firman Tuhan oleh ibu dan neneknya. Dan bukan dihukum, bukan. Wah, aku enaknya main ke rumah Timotius lain kali aja deh. Oke, lain kali aja aku main ya. Wah, lama sekali aku sudah meninggalkan kota Listra, tempat asalku. Sekarang aku mau kembali pulang ke kota Listra. Aku sudah ingin bertemu dengan keluargaku dan tentu saja dengan sahabatku, dengan BFF-ku. Timotius. Ya, Timotius. Wah. Bagaimana ya keadaannya sekarang ya? Sehat-sehat, semoga sehat-sehat ya. Dan kerja apa ya Timotius sekarang ya? Sudah nggak sabar, kepingin cepet-cepet sampai di sana. Ayo Pak, nggak bisa lebih cepet dayungnya Pak, nggak usah direm Pak, langsung aja. Atau mau makan dulu Pak, biar kuat, biar cepet dayungnya. Ayo Pak. Wah, ini bisa lewat apa enggak ya? Waduh, jembatannya putus lagi. Waduh, ini jembatan yang sementara.
Aduh, di mana bawah? Aduh, di bawah itu. Aduh. Sebentar. Mana ya? Aduh, makanannya juga sudah habis. Habis. Aduh, apa ya? Bisa lewat gak ini ya? Aduh. Coba lewat deh. Wah, ini kayaknya harus lari cepet-cepet ini. Wah, harus lari. 1, 2. Oh, sebentar. Adik-adik, don't try this at home ya. Berbahaya. 1, 2, 3. Nah, sampai juga aku di kota kelahiranku, di Listra. Wah, kelihatannya memang tambah ramai gitu. Luar biasa. Sebentar. Siapa ya? Wah, kalau nggak salah, berarti bener nih. Waduh, sebentar. Wah, itu kan Timotius. Ya, itu Timotius, sahabatku. Hai, Timotius. Halo bro. Timotius. Aduh, dia tidak mendengar. Kelihatannya lagi asik bercakap-cakap. Dengan siapa ya? Rasanya aku tahu orang itu. Wah, bener. Ya, itu kan Rasul Paulus. Pemberita Injil yang dipakai Tuhan luar biasa itu. Ya, Timotius sedang bercakap-cakap dengan Rasul Paulus. Wah, hebat. Keren Timotius. Waduh. Wah, saya harus pergi menemui mereka. Ayo. Jangan pergi dulu. Timotius, ini aku. Aduh. Adik-adik, tentu bukan hal yang mudah bagi Ibu Yunike dan Nenek Lois. Timotius yang sudah mereka didik dan besarkan harus pergi meninggalkan mereka. Mungkin ada perasaan sedih, cemas, khawatir, bahkan takut. Karena Timotius pergi mendampingi Paulus. Tentu mereka pernah mendengar bahwa Paulus sering masuk keluar penjara. Dan hidup Paulus pun sering di dalam bahaya. Tapi Ibu Yunike dan Nenek Lois pasti juga bersukacita. Karena firman Tuhan yang mereka ajarkan sejak Timotius kecil. Dan juga Paulus ajarkan. Tuhan yang bekerja. Tuhan membuat firman itu hidup dan kuat dalam diri Timotius. Tuhan yang membuat firman itu menjadi living and powerful dalam diri Timotius. Sehingga Timotius bisa pergi, memutuskan untuk pergi mendampingi Paulus, melayani bersama Paulus. Kasih Allah yang begitu besar yang sudah Timotius terima. Timotius ingin membagikannya, ingin menceritakannya kepada orang lain. Dan ini juga bukan hal yang mudah adik-adik. Karena Timotius pun harus berhadapan dengan kondisi alam, badai, angin ribut, dan juga mungkin orang-orang yang tidak suka kepada dia dan membencinya. Dan mengapa Timotius bersedia melakukan semuanya itu? Yuk, langsung saja kita buka Alkitab.
Kita baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 5 dan juga 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Ya, berikut ada teman-teman kalian yang membacakan ayat ini dalam bahasa Inggris. Adik-adik bisa mengikutinya atau adik-adik bisa membaca dari Alkitab adik-adik sendiri di rumah. Silahkan. 2 Timothy 1 verse 5. I am reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Louise and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. 2 Timothy 3 verse 14. But as for you, continue in what you have learned and have become convinced of, because you know those from whom you learned it. 2 Timothy 3 verse 15. And how from infancy you have known the Holy Scriptures, which are able to make you wise for salvation through faith in Jesus Christ. 2 Timothy 3 verse 16. All scripture is God-breathed and is useful in teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. 2 Timothy chapter 3 verse 17. So that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius agar Timotius tetap berpegang pada kebenaran yang Timotius telah terima dan percaya. God's word is powerful. Adik-adik, Paulus juga mengingatkan Timotius dan kita semua untuk selalu bersyukur dan mengingat orang-orang yang telah mengajarkan firman Tuhan ini kepada kita semua. Mungkin adik-adik di rumah ada papa, mama, kakak, om, tante, kakek atau nenek yang telah mengajarkan firman Tuhan kepada adik-adik. Dan juga untuk guru-guru di sekolah. Dan tentunya guru-guru sekolah minggu kalian ini. Nah, adik-adik, kita patut bersyukur pada mereka yang telah mengajarkan kebenaran firman Tuhan ini kepada kita semua. Adik-adik, selain dari mereka, dari mana kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan itu? Ya, betul. Dari Alkitab. Dari Alkitab langsung kita bisa belajar kan kebenaran firman Tuhan ini, adik-adik. Loh, saya yakin adik-adik di rumah tentu punya banyak buku. Bahkan ada beberapa yang mungkin koleksi buku. Tapi adik-adik, jadikan Alkitab ini sebagai buku kesayangan kita. Mari kita sama-sama belajar untuk dapat membaca firman Tuhan dengan rutin. Bersaat teduh dengan rutin. Berdoa dan membaca, belajar akan kebenaran firman Tuhan secara rutin. Adik-adik, hal seperti ini tidak ada satu superhero pun yang bisa melakukannya. Tidak ada satu pun yang bisa mampu untuk mengubah hidup dan hati kita. Hanya Tuhan yang mampu. God's word is powerful. Mari adik-adik dan Lose bisa sama-sama belajar untuk membuat Tuhan senang dengan hidup kita. Bukan karena kita pandai, ganteng, atau cantik, tapi dengan cara bertumbuh di dalam iman, dengan cara kita berdoa, membaca firman Tuhan setiap hari. Jadi kita semakin diperlengkapi untuk bisa melayani dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Seperti Timotius tadi. Itu baru wow dan keren. God's word is powerful. Mari kita berdoa.
Tuhan Bapa kami yang di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Karena pada hari ini kami boleh belajar untuk kami dapat terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh menyenangkan hati Tuhan dengan cara kami berdoa dan membaca firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan dengan rutin setiap hari. Terima kasih Tuhan, mohon Tuhan menolong setiap kami, supaya kami dapat melakukannya dengan pertolongan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kita akan hafalkan satu ayat dalam bahasa Inggris ya, tapi simple sekali. Ya, pendek. Ya, terambil dari Ibrani 4 ayat 12a. Seperti yang tercantum di sebelah sini. Nah, ini ya. Kita baca satu kali ya. 1, 2, 3. For the word of God is living and powerful. Hebrews 4 verse 12a. Gampang kan? Ya, Loso akan pencet tombol ini. Nanti kata-katanya akan teracak. Kita baca sama-sama lagi nanti ya. Loso akan pencet tombolnya. Nah, ya, kita akan baca sama-sama. Oke, 1, 2, 3. For the word of God is living and powerful. Hebrews 4 verse 12a. Sekali lagi, ya, sekali lagi. Loso pencet nih. Nah, teracak kan? Oke, kita baca satu kali lagi ya. 1, 2, 3. For the word of God is living and powerful. Hebrews 4 verse 12a. He turned to me.
Anak-anak, aktivitas minggu ini kita bermain yuk. Ada 2 link aktivitas permainan. Untuk kelas kecil, kalian mencocokkan jawaban. Dan untuk kelas besar, kalian bermain teka-teki silang. Kalau sudah menyelesaikan, minta tolong papa atau mama untuk foto kalian bersama aktivitas permainan ini dan dikirim ke link seperti biasanya. Anak-anak, ibadah online hari ini sudah selesai. Tapi jangan lupa ikut Zoom ya, supaya kita bisa ketemu Lause, kita bisa ketemu teman-teman. Jam 11. Jam 11. Ya, Lause tunggu ya. Ya, sampai ketemu minggu depan. God bless you all. Happy Sunday.